sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jadikan hidup lebih berarti. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini kita diingatkan bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi lebih berarti. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya supaya hidup kami menjadi lebih berarti di hadapan-Mu, di hadapan manusia juga. Biarlah hari ini kami mau buka hati kami untuk kami diingatkan melalui firman-Mu dan kami diubahkan melalui firman-Mu supaya hidup kami menjadi lebih berarti. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang jadikan hidup lebih berarti. Mari saksikan video berikut ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadikan hidup kita lebih berarti, caranya adalah dengan mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan berdampak bagi sesama. Hal ini dialami oleh pertobatan Robin, yang dulunya ia hidup dalam kegelapan dan jauh dari ajaran Tuhan, namun berhasil kembali ke terang Tuhan. Ia menjadikan kedai makanannya sebagai berkat bagi banyak orang, dengan selalu mendoakan tiap pembeli-pembelinya yang datang. Kita bisa belajar dari kesaksiannya bagaimana Tuhan bisa menggunakan kita untuk menyebarkan kasih dan dampak yang baik bagi sesama. Jadi sahabat, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan biarkan Dia membentuk kita agar hidup kita menjadi lebih berarti. Puji Tuhan, kesaksian Pak Robin sungguh luar biasa. Pertobatan, perubahan hidupnya benar-benar nyata. Karena Pak Robin ini telah meninggalkan tabiat yang buruk yang lama itu, seperti berjudi, ketagihan alkohol, berfoya-foya, berbohong, dan lain sebagainya. Bahwa istrinya ini selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa istrinya ini. Bahkan sekarang Pak Robin diberkati dan menjadi berkat lewat usaha rumah makannya. Itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Benar-benar ya Yos ya. Ini dari yang belum bertobat yang seperti itu karena istrinya berdoa, dia jadi berubah. Betul. Bahkan melakukan yang berarti begitu ya. Aku ingat bahwa kamu tuh kan guru piano ya. Betul. Nah, terus apa sih menjadi dorongan kamu atau alasan kamu supaya ingin jadi itu guru piano? Kalau aku sadar talenta aku ini diberi oleh Tuhan. Dan aku mau talenta yang aku punya ini nggak berhenti di aku aja. Bagus aku sekali. mau menyebarkan berkat untuk sesamaku. Wah, keren. Aku ingin jadi saluran berkat bagi sesamaku. Supaya kita sama-sama bisa belajar memuji Tuhan juga bagi yang ingin main di gereja. Atau ya sama-sama ingin bisa belajar piano. Seperti itu. Wow, hidup luar kamu jadi biasa. berkat yang berarti, hidup yang berarti itu tuh. Amin. Ya. Kita semua punya talenta, tapi kita juga mau talenta kita jadi berkat juga buat orang lain tuh. Bagus sekali. Bagus banget. Thank you Yos. Ya, Keren. Tuhan terima berkati. kasih. Thank you. Nah sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang jadikan hidup lebih berarti. Kita akan lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan, inilah kunci supaya kita dapat menjadikan hidup kita lebih berarti. Yaitu agar kita jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Artinya, supaya kita jangan melakukan sesuatu karena kepentingan pribadi atau kesombongan yang dapat memicu konflik, perpecahan, dan merusak persatuan yang berharga. Amin. Ya, ini penting banget ya. Karena ini semua bisa merusak keharmonisan, kesatuan yang berharga itu ketika kita mementingkan diri sendiri ya. Betul. Kemudian kita diingatkan supaya hidup kita menjadi lebih berarti adalah supaya kita rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita sendiri. Artinya kita menunjukkan sikap rendah hati yang tulus, yang tanpa pamrih, di mana kita menunjukkan sikap yang menghargai dan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Nah, itu benar sekali ya. Lalu kita diingatkan pula supaya kita jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya, kita tidak boleh egois dan kita harus meninggalkan semua sikap yang egois itu, yaitu dengan kita memandang orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Amin, ini benar banget ya. Iya. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Orang egois nyusahin orang lain. Nah, ini juga penting sekali ya, supaya kita menjadi orang yang tidak egois. Nah, ingat ya sahabat yang baik, sebab sikap yang egois itu akan menyusahkan orang lain dan bisa mengorbankan orang lain juga loh ya. Jadi ketika kita tidak egois, maka kita memiliki perhatian yang lebih besar terhadap apa yang penting bagi orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Iya, ya amin itu. Jadi supaya kita dapat menjadi orang yang hidupnya menjadi lebih berarti, maka kita diingatkan untuk mengikuti teladan Yesus yang tidak egois dan yang peduli kepada kepentingan orang lain, supaya kita menjadi orang yang lebih berempati, yang mengutamakan orang lain dan tidak terjebak dalam egoisme yang dapat merusak hubungan. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita menyanyikan pujian. Kebaikanmu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku, kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami.
bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan yang selalu tersedia bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Nah salah satunya diantaranya adalah kita akan baca dari Elisa Nababan. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Elisa. Kenalkan saya Elisa. Saya merasa hidup saya ini tidak berguna. Saya merasa bahwa saya ini beban keluarga dan orang di sekeliling saya. Apapun yang saya lakukan tidak berarti bagi mereka. Padahal saya sudah berusaha berbuat baik dan menolong kalau mereka perlu bantuan. Dalam hati saya merasa kesepian walaupun saya terlihat ceria. Doakan ya Pak, Bu, Tuhan berkati. Elisa, ayo saat ini bangkit Elisa. Kamu harus tahu dan percaya bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi Elisa. Jadi jangan percaya kepada kebohongan-kebohongan iblis yang menuduh Elisa dan membuat Elisa merasa tidak berharga dan merasa kesepian. Jadi katakan pada dirimu saat ini juga bahwa Bapa sayang kepadamu. Dan tolak semua kebohongan iblis dalam hatimu dan pikiranmu. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah Elisa, pegang firman Tuhan ini bahwa Elisa berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi Elisa. Kita berdoa ya buat Elisa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini juga jamah hati Elisa. Biarlah kasih dan kuasa Roh Kudus mengalir ke dalam hati Elisa. Memulihkan hatinya, membebaskan hatinya dan pikiran Elisa dari semua perasaan-perasaan yang merasa dirinya tidak berharga, kesepian, dan semua yang negatif. Kami deklarasikan dan kami berdoa, katakan shalom untuk Elisa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya pada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti tentang bagaimana jadikan hidup lebih berarti. Pertama, sebagai orang beriman, kita harus mengikuti teladan Yesus yang rendah hati, yang tidak egois, dan yang mengutamakan kepentingan orang lain. Kedua, sebagai orang beriman, kita harus menunjukkan sikap rendah hati yang tulus tanpa pamrih, meninggalkan keegoisan dan lebih berempati kepada orang lain. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Bapa di surga,
Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang selalu baru dan terus melimpah dalam kehidupan kami. Oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup mengikuti teladan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki kerendahan hati yang tulus dan tanpa pamrih, untuk meninggalkan semua sikap yang egois, dan untuk lebih berempati kepada kepentingan orang lain, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.